Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang rancangan acak lengkap. Sebelum kita masuk ke dalam rancangan acak lengkap, mungkin perlu di-remind kembali tentang beberapa istilah yang lazim digunakan di dalam desain eksperimen atau rancangan percobaan. Ya, pertama adalah faktor. Ya, yang disebut dengan faktor adalah variabel bebas, dalam hal ini dinotasi dengan huruf X besar, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti. Ya, jadi misalnya apakah varietas ya dari suatu tanaman, dosis dari suatu obat ataupun dari suatu ekstrak ya, kemudian suhu atau jenis media dan lain-lain ya. Biasanya untuk faktor ini disimbolkan dengan penggunaan huruf kapital ya. Misalnya faktor dosis disimbolkan dengan huruf D besar ya. Yang kedua ada istilah taraf atau level. Ya. Ini maksud taraf atau level itu adalah biasanya faktor akan terdiri dari beberapa taraf atau level. Jadi faktor tadi ya, variabel bebas yang diterapkan oleh peneliti terdiri dari beberapa taraf. Nah, disimbolkan dengan huruf kecil atau biasanya dikombinasi dengan subscript, baik dengan subscript angka gitu ya. Misalnya pada faktor variabel jenis media yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh peneliti ada 3 taraf, misalnya media 1 disimbolkan dengan M1, media 2 disimbolkan dengan M2, dan media 3 disimbolkan dengan M3. Kemudian perlakuan. Ya, perlakuan merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Perlakuan ini bisa terdiri dari faktor tunggal, ya, di mana perlakuan itu merupakan taraf dari faktor itu sendiri. Misalnya untuk dosis ya, ada 3 taraf, berarti D1, D2, D3. Dan bisa juga lebih dari satu faktor. Ya, nanti akan masuk ke dalam pembahasan faktorial. Jadi perlakuan itu adalah kombinasi dari masing-masing taraf faktor. Misalnya D1M1 itu untuk dosis ke-1 dengan media ke-0 gitu ya. Kemudian D1M1 dosis ke-1 dengan menggunakan media 1 dan seterusnya. Ya, nanti saya akan sampaikan bagaimana formulasi yang multifaktorial. Kemudian ada juga istilah respon. Ya, respon itu adalah variabel terikat atau dalam hal ini kita notasikan dengan huruf Y besar ya. Itu merupakan variabel yang merupakan sifat atau parameter dari suatu percobaan yang akan diteliti ya, atau bisa juga menyatakan sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya peubah bebas X ya. Contohnya jumlah sel, konsentrasi hormon atau pH ya, atau pertumbuhan dan lain-lain ya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di dalam materi pendahuluan Rancop ya, bahwa rancangan lingkungan di dalam percobaan itu adalah suatu rancangan tentang bagaimana kita bisa menempatkan perlakuan-perlakuan tadi ya yang dicobakan pada unit-unit percobaan ya. Nah, rancangan lingkungan ini termasuk dalam rancangan lingkungan itu kita gunakan rancangan acak lengkap, ya, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL ya, dan lattice. Nanti kita akan bahas satu persatu pada bab-bab berikutnya. Nah, kemudian ada model pengacakan. Ya, apa itu pengacakan? Pengacakan adalah suatu proses yang membuat hukum-hukum peluang dapat diterapkan sehingga analisis data menjadi sahih ya dan bisa diterima menjadi valid ya. Kemudian melalui pengacakan setiap satuan percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima suatu perlakuan ya. Jadi pengacakan itu sehingga memungkinkan setiap unit memiliki peluang yang sama. Pengacakan bisa dengan berbagai cara ya. Yang sederhana adalah dengan cara undian. Ini mungkin untuk yang unit percobaannya kurang dari 30 ya, mungkin bisa kita gunakan dengan undian ya, seperti kocok arisan gitu. Atau bisa juga kita gunakan tabel angka acak ya dengan Microsoft Excel yang paling sederhana ya.
Baik, saya akan lanjutkan tentang rancangan acak lengkap. Tadi model yang pengacakan yang pertama, ya, model rancangan lingkungan yang pertama, rancangan acak lengkap. Ya, rancangan acak lengkap ini merupakan jenis rancangan yang paling sederhana, paling sederhana. Ya, kita menggunakan RAL bila satuan percobaan yang digunakan homogen. Atau dengan kata lain, bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang akan dicoba atau diteliti. Jadi tidak ada faktor lain ya, hanya faktor dari perlakuan. Faktor luar yang dapat mempengaruhi respon hasil percobaan dapat dikontrol. Nah, oleh karena itu biasanya percobaan dilakukan di rumah kaca, ya skala laboratorium ya, atau di rumah kawat ya. Jadi memang lingkungannya bisa dikontrol atau kandang hewan percobaan ya. Pembagian perlakuan nantinya akan dilakukan secara acak terhadap semua satuan percobaan sehingga setiap unit ya atau setiap satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan manapun. Lalu bagaimana kita membuat denah pengacakan pada RAL? Nah, contohnya misalnya kita akan mencoba ada 3 perlakuan, katakan A, B, dan C. Lalu setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Berarti jumlah unit satuan percobaannya, jumlah unit atau satuan percobaannya adalah 3 kali 5 ya, 15 unit. Maka kita beri notifikasi atau beri tanda ada A1, A2, A3, A4, A5, kemudian B1, B2, B3, B4, dan B5, terakhir C1, C2, C3, C4, dan C5. Lalu buat denah 15 unit gitu ya. Kemudian diurutkan. Ya, seperti pada tabel di bawah ini. Ada 1, 2, 3 sampai dengan 15. Nah, ini adalah 15 unit percobaan yang akan kita lakukan penelitian. Lalu pada unit tadi kita lakukan pengacakan dengan RAL ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak cara ya. Cara yang paling sederhana itu menggunakan undian ya. Maka Anda siapkan 15 potongan kertas karena unitnya ada 15, lalu tulis kode masing-masing ya. A1, A2, A3 dan seterusnya sampai dengan C4, C5 gitu ya. Lalu dikocok ya, dilakukan pengundian, dikocok secara acak ya. Kemudian urutan hasil pengundian ditempatkan pada kotak unit percobaan di atas secara berurutan ya. Tadi kan ada 1 2 kotaknya urutannya 1 sampai 15. Kocokan pertama tempatkan pada kolom 1, kocokan keluar hasil kedua pada kolom 2, kocokan hasil ketiga pada kolom 3. Nah, tabelnya itu bisa seperti pada gambar tabel berikut ya, bahwa pada kolom pertama, baris pertama itu ada C2 ya, di mana kolom ini akan mendapatkan perlakuan C2, dosis perlakuan C ulangan kedua ya, C2, A1, B3 dan seterusnya. Jadi ini yang disebut denah pengacakan pada RAL ya. Nah, setelah diacak maka tahapan analisis ya. Nah, untuk bisa menganalisis rancangan acak lengkap, pertama kita harus koleksi data terlebih dahulu. Ya, datanya dikoleksi, hasil penelitiannya dikoleksi, kemudian nanti akan ada tabel data, ya, disusun dalam bentuk tabel data. Lalu yang kedua, tentukan faktor koreksi. Ya, faktor koreksi atau kita istilahkan dengan FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat, ya, ini merupakan hasil penjumlahan ya. Penjumlahan terhadap data kolom ataupun data baris. Kemudian dikuadratkan dibagi R replication kali ulangan kali treatment ya, RT. Di mana R adalah replication dan T adalah treatment. Nah, kemudian kita tentukan derajat bebas ya. Derajat bebas perlakuan itu rumusnya adalah jumlah kelompok treatment dikurangi 1 ya. Kemudian derajat bebas total adalah jumlah treatment ya, jumlah taraf perlakuan dikali jumlah ulangan dikurangi 1 ya. Sementara derajat bebas galak itu adalah derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Lalu tahapan yang keempat,
kita melakukan penghitungan dari mulai jumlah kuadrat, ya, kuadrat tengah, kemudian kita menentukan F hitung, ya, dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita tentukan F tabel, ya, F tabelnya nanti sesuaikan alfa atau probabilitas yang digunakan apakah 1% atau 5%, ya. Biasanya di dalam ilmu sains, ya, murni gitu, sains, bukan ilmu sosial, ya. 5% ya, 1-5% itu yang diizinkan, ya, atau yang lazim digunakan. Untuk sosial bisa sampai 10%. Karena memang banyak faktor yang tidak dapat dikontrol gitu, ya. Kemudian DF1 itu adalah derajat bebas perlakuan, adanya nanti di tabel F itu ada di atas, ya. Dan DF2 adalah derajat bebas galat, ya, ada di daerah kolom. Nah, kemudian setelah didapat F hitung, ya, tentukan juga hasil koefisien keragaman dari data. Bila koefisien keragaman di atas 20%, berarti data tidak berdistribusi secara normal dan harus dilakukan transformasi data, gitu. Ya. Oke. Nah, pemanfaatan atau penggunaan RAL, ya, penerapan sistem desain RAL itu jelas memiliki keuntungan dan kerugian, ya. Keuntungannya misalnya banyaknya perlakuan dan ulangan hanya dibatasi oleh banyaknya unit percobaan saja, ya. Di luar itu maka kemudian unit boleh berbeda, ulangannya boleh berbeda-beda, ya. Jadi misalnya pada perlakuan A ulangannya 5, perlakuan B cuman bisa ada 4 gitu, ya. Jadi boleh tidak sama. Nanti saya akan sampaikan di belakang bagaimana jika unit ulangannya atau jumlah ulangannya tidak sama, ya. Kemudian analisis statistik yang sederhana, ya, dan kerugian informasi akibat data yang hilang itu relatif sedikit. Kemudian kerugiannya biasanya tidak efisien, ya, di dalam proses penghitungan. Kemudian galat percobaan itu mencakup seluruh keragaman antar satuan percobaan, ya, kecuali apa yang disebabkan oleh perlakuan saja. Nah, bagaimana model persamaan linear dari RAL? Ya, model persamaan linear dari RAL ini adalah YIJ sama dengan mu ditambah VI, ya, ditambah epsilon IJ, di mana perlakuan ke I itu akan dinotifikasi dengan angka 1, 2 sampai dengan I, ya. Berarti kalau misalnya perlakuannya ada 5 perlakuan, ya, maka I-nya diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ulangan ke J, ya. Jadi unit ulangannya ada berapa? Kayak tadi misalnya ulangannya ada 4, maka unit ulangannya 1, 2, 3 sampai dengan 4. Ini YIJ itu adalah merupakan variabel yang Anda analisis, ya. Dan kemudian mu itu adalah rataan umum atau rata-rata sebenarnya. Kemudian VI adalah efek perlakuan ke I, ya, pada kelompok ke I. Sementara epsilon IJ adalah kekeliruan atau berupa efek acak yang berasal dari unit eksperimen ke J akibat dikenai perlakuan ke I. Setelah kita susun model, ya, maka kita buat hipotesis statistik namanya, ya. Beda dengan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis statistik ini adalah kita buat dulu patokannya dengan hipotesis 0, ya. Bahwa hipotesis 0 itu adalah misalnya mau pakai apa, terserah mau pakai tau atau mu, ya, rataan. Saya biasanya pakainya mu, ya. Mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu I sama dengan 0, ya. Artinya apa? Semua perlakuan memberikan respon yang sama, gitu. Sementara kita harus buat hipotesis alternatif atau biasanya dinotifikasi dengan hipotesis 1, ya, atau hipotesis aksen. Artinya apa? H1 itu adalah paling sedikit ada sepasang perlakuan, gitu, ya, di mana mu I, ya, tidak sama dengan mu I aksen, gitu. Jadi kita buat hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan setelah Anda melakukan riset dan mendapatkan variabel Y, ya, hasil,
Maka hasil tadi dimasukkan ke dalam bentuk tabel data. Nah, tabel data RAL adalah sederhana, masih ya. Ini bisa dilihat ada replikasi, ada treatment, ya. Untuk treatment 1, ulangan ke-1 maka akan berisi data Y11. Untuk treatment ke-2, ulangan ke-1 maka ada data Y21, ya, dan seterusnya sampai misalnya data ke treatment ke T, data ke ulangan ke R, YTR. Kemudian total dari situ kita akan menghitung, ya, baik jumlah baris ataupun jumlah kolom. Jadi dihitung jumlahnya, ya. Untuk taraf treatment 1, ulangan 1, 2, 3 sampai ke Y, ya, ini akan pada kolom kanan, paling kanan, ya, kolom ke-5 ini paling kanan. Y merupakan jumlah dari Y1 titik, ya. Begitu juga pada taraf kedua, Y2 titik dan seterusnya. Nah, Y1 titik ditambah Y2 titik pada kolom treatment, total treatment, ya, kolom total treatment, Y1 titik, Y2 titik dan seterusnya itu akan dijumlahkan dan menjadi Y titik-titik, ya. Begitu juga dengan total ulangan, yaitu di setiap ulangan ke-1, ya, Y11, Y21 sampai YT1 itu akan berisi Y.1 dan seterusnya. Ketika dijumlahkan total ulangan itu jumlahnya akan sama juga dengan total treatment, yaitu Y titik-titik. Ini yang mutasinya saya beri warna merah, ya. Lalu jangan lupa tambahkan satu row, ya. Beberapa tidak menghitung tapi saya menambahkan untuk memudahkan kita dalam penghitungan rumus, ya. Ini adalah jumlah dari YIJ dikuadratkan. Jadi setiap unit yang ada di kolom biru ini data itu satu persatu dijumlahkan. Dikuadratkan, ya. Setiap unit respon itu dikuadratkan dan dijumlahkan. Misal dalam kasus tadi ada 15 unit, 3 kali 5 gitu, ya, ada 15 unit data. Nah, hasil 15 data tadi, satu persatu datanya dikuadratkan dan ditambah, ya. Hasilnya adalah kolom paling kanan paling bawah, itu adalah jumlah dari penjumlahan YIJ dikuadratkan. Gitu. Ya, nanti kita akan sama-sama latihan. Nah, kemudian setelah tabel data diselesaikan dengan baik, dihitung dengan benar, maka Anda melakukan penghitungan terhadap ada 7 rumus, ya. Ada FK, faktor koreksi, dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi TR, ya, T dikali R. Kemudian JK itu adalah jumlah kuadrat, ya, T adalah total. Jadi JKT adalah jumlah kuadrat total. Ya, tadi adalah sigma YIJ dikuadratkan dikurang FK. Kemudian JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan, ya. Itu adalah jumlah YI titik kuadrat dikuadratkan kemudian dibagi ulangan, dibagi R, ya, dikurangi FK. Nah, setelah Anda dapat JKT dan JKP, itu Anda gunakan untuk penghitungan yang keempat, yaitu JKG. JKG, jumlah kuadrat galat, itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian penghitungan yang kelima, KTP atau kita sebut dengan kuadrat tengah mean square, ya. Kuadrat tengah itu adalah mean square. Kuadrat tengah perlakuan atau KTP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuannya. Ya, kemudian KTG adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Lalu yang ketujuh kita bisa lakukan penghitungan F hitung, di mana dirumuskan dengan KTP dibagi KTG. Oke, setelah Anda dapat 7 perhitungan ini, maka Anda sudah siap memasukkan data ini ke dalam tabel analisis sidik ragam. Nah, ini adalah tabel analisis sidik ragam. Karena tadi RAL, ya, sumber keragaman hanya bersumber pada perlakuan, ya, maka ini masih sederhana, ya, kolomnya hanya satu yaitu perlakuan. Ini adalah variasi keragamannya bersumber dari perlakuan, galat, dan total, ya. Ini derajat bebas, tadi sudah disampaikan, derajat bebas adalah jumlah perlakuan dikurangi 1 untuk derajat bebas perlakuan.
kemudian derajat bebas total adalah perlakuan jumlah kelompok perlakuan kali ulangan dikurang 1, dan derajat bebas galat adalah total derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan. Ya, lalu masukkan nilai-nilai yang sudah dihitung tadi. Ya, sementara untuk ulangan yang tidak sama, di mana R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R, maka yang berbeda hanya di galatnya saja. Ya, oke. Apa? Maka hasilnya kita bisa membuat kesimpulan jika F hitung lebih besar dari F tabelnya nanti kita gunakan F tabel yang sesuai alfanya berapa, derajat bebas perlakuan berapa, dan derajat bebas galat berapa, maka maka bisa di kesimpulannya hipotesis H0 kita tolak, ya. Hipotesis H0 ditolak. Artinya bahwa rata-rata respon tidak sama karena tadi saya menggunakan mu, ya, atau perlakuan berpengaruh terhadap rata-rata respon. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.